Shalom Bapak Ibu Shalom. sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita semua bisa hadir di tempat ini. Mari kita siapkan siap hati kita Bapak Ibu. Kita percaya kalau siap umat Tuhan yang hadir di tempat ini bersepakat untuk memuji menyembah Tuhan. Allah kita yang luar biasa hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Kaulah kami yang Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika umat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Mengangkat hati kami Tuhan. Untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kaulah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Kau bersemayam di tempat kudus-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya Yesus. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Mari semua kita masuki bait Allah yang kudus dan suci ini. Bawa hatimu, bawa segenap tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Semua umat Tuhan, kita naikkan pujian ini dari awal, katakan Kau bertata atas pujian umat. Mari kita puja Allah kita. Kau dipuja, Dia yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Yes Lord Jesus. Mari masuki tahta kudus Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk, mari bawa hatimu. Sempat kudus-Mu, tinggikan Raja
kami yang hadir tempat ini Tuhan. Kami berkumpul tempat ini untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala Raja, Raja segala Raja, Raja segala Raja. Haleluya, Kaulah Raja di atas segalanya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu saudara. Jangan sia-siakan waktu yang indah ini untuk kita datang pada Tuhan. Bawa penyembahan, bawa hormat, pujian, syukur. Haleluya. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kami sembah, Yesus. Ya Rabba, ya Rabba, Sangkara Rabba, Si. Ya Rabba, ya Rabba, Shakara Rabba, 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 Rabba. Hira Rabba, ya Rabba, Si, Kira Rabba, ya Rabba, Si. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan. Bertahtalah di tengah umat-Mu. Hira Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Shikira Rabba, ya Rabba, Sangkara Rabba, ya. Hira Rabba, ya Rabba, Shikira Rabba, ba, 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 ba. Hira Rabba, ya Rabba, Shikira, la, 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 la. Hira Rabba, ya Rabba, la, 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 la. You are awesome in this place, Lord Jesus. Be magnified, Lord Jesus. Be glorified. Hallelujah. Yes, Jesus. Suatu kebanggaan buat setiap kami Tuhan. Kalau setiap kami masih bisa untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Itu semua berkat, kasih dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Namamu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu. Yes Lord Jesus. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Kami tahu Engkau hadir Tuhan. Raja segala
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari angkat suaramu dan hatimu. Dialah yang besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Yes Lord, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Engkau tiada seperti Engkau. Sekali lagi sembah Dia, katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, berikan kemuliaan buat Allah kita yang besar. Kami siap untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan, dan bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Sama-sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sorry ini agak berembun nih saudara. Agak gak kelihatan karena pakai masker. Shalom Bapak Ibu. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita di tempat ini. Shalom. Yang penuh sukacita coba lambaikan tangan saudara. Yang penuh sukacita mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sebab Dialah kita yang baik, amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah saudara. Tidak pernah berganti. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap Allah yang luar biasa. Haleluya. Hey, mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami mau masuki gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan sorak-sorai pada Allah kita. Sama-sama katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kalau oma-oma ada yang lelah, boleh duduk dulu, boleh. Kalau masih kuat berdiri, kita berdiri muji Tuhan. Amin. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, yes, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah
Yesus, Katakan terpujilah. terpujilah. Tuhan, terpujilah. Sekali lagi pujilah. Terpujilah. Tuhan, terpujilah. Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Come on. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik. Mari angkat tanganmu saudara, katakan Dialah yang baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, katakan kasih setianya. Kasih setianya kekal. Kasih setianya Kasih setianya kekal. selamanya. Yes, Jesus. Kau sungguh Allah yang baik Tuhan. Kasih setiamu dulu, sekarang, dan selamanya. Hei, beri kemuliaan buat Allah kita. Dia tidak hanya baik Bapak Ibu, Dia juga besar dan mulia, amin. Wah, lu kurang lebih percaya bahwa Dia Allah yang besar dan mulia, amin. Amin, sama-sama kita katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami mau sembah, kami mau puji Allah kami yang besar Tuhan. Mari semuanya kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari semuanya, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua mari GKP-nya katakan terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami mau memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, Segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Semua umat Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yeay! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biar semua umat Tuhan tempat ini
semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua one more time, katakan biarlah semua memujimu. Yes. Yeah, biarlah semua umat Tuhan memuji Dia. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sungguh luar biasa kita punya Allah yang terbesar dan mulia, amin. Sebentar ya saudara, take a breath. Pakai masker emang agak beda nih kalau nyanyi. Saya mau dikit cerita nih, kemarin ini, saya biasa lah ya kalau weekend suka ke mall sama keluarga. Saya jalan sama anak saya, Denzel, kita ke S Hardware gitu lewat gitu ya. Terus saya bilang sama dia, lah Sel, kok dia udah ada pohon Natal ya gitu ya. Udah dipajang tuh saudara pohon Natal di S Hardware. Saya bilang sama Denzel, perasaan mami tuh kayak baru kemarin pasang pohon Natal. Terus sekarang di S Hardware mungkin mau masuk Oktober ya, kuartal 4, mereka udah mulai jualan lagi gitu. Ya, times fly so fast ya Bapak Ibu. Jadi waktu tuh berjalan tanpa kita sadari tuh cepat banget gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu realize, kita udah dari 2020 lah ya, udah mau tahun ketiga pandemi kan ya, COVID. Satu hal yang saya renungkan gitu ya, kalau kita masih bisa ada di tempat ini, kita masih bisa memuji Tuhan, apapun kemarin mungkin saat-saat yang terjadi ya, mungkin saat COVID kita ada yang sakit, ada yang kehilangan keluarga, atau ekonomi bisnisnya terpuruk, apapun itu saudara, kalau kita masih ada di tempat ini, yuk kita mau belajar sama-sama bersyukur sama Tuhan. Suatu kebanggaan loh, kita adalah chosen one yang masih bisa ada, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Gak semua orang beroleh anugerah seperti itu. Lebih dari yang telah ku pinta. Mari kita mau belajar lagu ini sama-sama, mungkin yang belum tahu. Lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kau Tuhan yang Apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita, kita mau belajar tetap bersyukur. Kaulah jaminan hidup. Karena terlebih besar mahkota yang akan Tuhan berikan buat setiap kita nanti saudara. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi. Kau jadikan
Mari kita naikkan sama-sama ya lagu ini dari awal. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang kau pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Yes, Jesus. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Sama-sama katakan, ku mau bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh, kami bersyukur. Mari semua umat Tuhan, angkat suaramu bersyukur. Haleluya, sebab Engkau baik. Kami mau naikkan syukur padamu Tuhan. Kami mau puji. Haleluya. Glory. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan, tiada Allah seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat kami mengukurnya Tuhan, tidak dapat kami membalas segala besar kasih setia-Mu Tuhan. Hanya ucapan syukur kami Tuhan, hanyalah sembah puji, hanyalah pujian syukur. Kami naikkan kehadiran-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat setiap kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat nafas yang masih bisa kami hirup pagi ini Tuhan. Terima kasih buat setiap kesehatan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih buat setiap pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami. Terima kasih atas gereja ini, buat pemimpin gereja ini Tuhan. Terima kasih buat Indonesia Tuhan. Terima kasih buat setiap hal yang tidak bisa kami ungkapkan Tuhan. I just want to thank you for your Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat bisa menggantikan mengatakan betapa besar kasih setia-Mu Tuhan. Buat setiap kami Tuhan. Selalu baru setiap hari Tuhan. Walaupun mungkin kami mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Allah yang memelihara setiap umat-Mu Tuhan. Kau yang memegang kami. Menuntun kami melewati setiap permasalahan. Setiap lembah air mata. Setiap pergumulan. Karena Allah yang tidak pernah berubah, yang selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Yes Lord, thank you Lord Jesus. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan pada kami. Sehingga kami boleh ada lagi di rumah-Mu. Kami boleh merasakan, bahkan menikmati kasih anugerah yang begitu melimpah yang Engkau berikan pada kami. Lewat hari-hari hidup kami. Tuhan, sekarang kami ingin mendengar firman. Kami buka hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami semua. Sehingga ketika kami selesai ibadah ini, sukacita-Mu makin meluap dalam hidup kami. Engkau boleh mengajar kami, Engkau boleh menegur kami, Engkau boleh menguatkan kami melewati hari-hari hidup kami. Bapa, hamba serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Puji Tuhan saudara, di minggu terakhir bulan September ini
kita masih masuk dalam hubungan dengan sesama. Saudara, waktu di ibadah lansia, ya, saya puterin video bagaimana seorang istri yang begitu baik, suaminya pulang mabuk-mabukan, kakinya dicuciin sama dia, ya. Tapi ternyata setelah itu air cuciannya disendok, disendok ke gelas, kemudian dikasih minum. Ya. Apakah ini kasih yang tulus? Saudara, firman Tuhan pagi ini terdapat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Janganlah menganggap, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Hubungan kita dengan sesama, Tuhan inginkan. Ini Paulus menulis surat kepada Timotius, dan sama Tuhan inginkan kepada saudara untuk menjadi teladan, ya, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Saudara, dalam perkataan kadangkala orang bisa, contohnya saya bisa berkhotbah dengan baik, dalam kata kutip ya saudara. Tapi bagaimana hidup saya setelah di luar gereja? Apakah kata-kata saya tetap ketika seperti saya berkhotbah? Atau justru berbanding terbalik? Karena banyak orang saat ini ketika di gereja kesuciannya lebih dari 100%. Tapi ketika di luar gereja, perkataannya berbanding terbalik. Maka Paulus mengingatkan kepada Timotius, dalam berkata-kata harus menjadi teladan. Bukan saja dalam perkataan, tapi juga tingkah laku. Kata-kata sudah baik, tapi kadangkala apakah disertai dengan tingkah laku? Saya dikirimin oleh teman, dia tanya, Pak Daniel, kalau hamba Tuhan kayak begini gimana? Saudara, memang sebagai hamba Tuhan harus berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kadangkala pikiran kita mengubah segalanya. Karena banyak orang kata-katanya sudah bagus, tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan kata-kata. Demikian juga Paulus inginkan kepada Timotius untuk penuh dengan kasih. Ada beberapa orang yang sakit hati, dia katakan, saya sudah memaafkan dia, tapi saya gak akan lupa dengan kesalahan dia. Apakah itu kasih? Ada beberapa orang diuji kesetiaannya setelah dia mengiring Tuhan sekian lama. Kemudian diuji kesuciannya ketika dia mengiring Tuhan sekian lama. Tuhan inginkan kepada saudara dan saya menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Nah saudara, kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 20, ayat 12 sampai 19, 2 Raja-Raja pasal 20, 12 sampai 19, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Merodah Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia,
Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya. Emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga. Gedung persenjataannya dan segala terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara yang kekasih, Hizkia kerajaannya pernah diserang oleh bangsa Asyur. Dan Tuhan menolong sehingga Raja Asyur itu tidak jadi menguasai, bahkan dia kembali ke negerinya. Bukan hanya itu saja, Hizkia ketika sakit, dia berdoa dan Tuhan memberikan dia kesehatan. Bahkan umurnya diperpanjang 15 tahun. Ketika negaranya dikurung oleh Sanherib, Raja Sanherib, Hizkia datang berdoa di rumah Tuhan. Saudara, ketika persoalan hidup menekan kita, kadangkala kita lebih giat berdoa, lebih giat beribadah, bahkan kalau perlu puasa. Pada saat hal-hal menghimpit, itu yang kita lakukan. Tapi ketika kelegaan terjadi, apa yang kita lakukan? Hizkia memperoleh kelepasan karena bangsa Asyur tidak jadi masuk dalam negaranya. Hizkia memperoleh kemenangan karena dia disembuhkan, bahkan umurnya diperpanjang 15 tahun. Nah saudara, ketika semuanya enak dan ada orang datang sama dia dengan iming-iming hadiah sebagai persahabatan, dari Babel datang membawa hadiah. Dan Hizkia lupa. Dalam situasi ini, mestinya dia tetap berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus saya perbuat dengan orang-orang ini? Tapi Hizkia dengan bangganya, dia memperlihatkan semuanya. Hartanya, persenjataannya. Jadi dengan kata lain, semua rahasia-rahasia negara dibuka oleh Hizkia kepada utusan dari Babel. Seharusnya pada saat susah dikepung musuh, pada saat sakit, Hizkia sudah benar berdoa kepada Tuhan. Mestinya pada saat kelegaan, ada damai, ada sejahtera, ada orang yang datang, mesti tetap Hizkia datang sama Tuhan. Tapi Hizkia sudah berasa tidak ada masalah. Dan dengan bangganya dia memperlihatkan. Makanya Nabi Yesaya katakan, nanti mereka akan datang mengambil semuanya, bahkan anak cucumu akan menjadi hamba-hamba orang Babel. Hizkia marah kepada Nabi Yesaya. Dia bilang, bagus firman yang kau ucapkan. Tapi asal ada damai. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara,
ketika sesuatu sudah menjadi baik, kadangkala kita mulai lupa, saudara. Kita mulai belok, yang penting ada damai, yang penting ada berkat, yang penting sudah aman. Kita lupa dengan patokan kita. Semuanya harus kita bawa kepada Tuhan. Dan ini yang tidak dilakukan oleh Hizkia. Sehingga ketika Hizkia sudah meninggal, diganti oleh raja, dan benar, bangsa Babel menguasai mereka. Bahkan semua rakyatnya dibawa ke Babel sebagai orang buangan. Itu contoh yang pertama. Ada juga raja yang memperlihatkan kepada tamunya, tapi beda. Yuk kita buka dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 9. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu. Ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi sebegitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo. Ayat 11. Sampai situ saja saudara. Saudara, Salomo juga memperlihatkan kepada tamunya Ratu Sheba. Tapi beda apa yang diperlihatkan Salomo dengan apa yang diperlihatkan Hizkia. Kalau Hizkia memperlihatkan semua kemegahannya, seolah-olah ini hasil karya saya. Tapi Salomo justru memperlihatkan bagaimana teraturnya anak buahnya, bagaimana teraturnya pelayan-pelayannya, bahkan disitu kan cara duduk, cara berpakaian, cara menyediakan hidangan. Sehingga Ratu Sheba bilang, terpujilah Tuhan yang disembah oleh Salomo. Berbahagialah istrinya, berbahagialah pegawai-pegawainya. Saudara, kadangkala banyak orang bagus di pemandangan orang lain, tetapi terhadap istrinya dia tidak bagus. Kadang-kadang banyak orang-orang bagus terhadap orang lain, mungkin juga bagus terhadap istrinya, tetapi terhadap pegawainya tidak bagus. Tapi Salomo bukan saja terhadap pegawainya, bahkan kepada keluarganya pun tetap bagus. Ini yang Tuhan mau. Teladan yang benar-benar menjadi teladan, sehingga orang mempermuliakan Tuhan. Kadangkala kita seperti Hizkia, karena Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah buka jalan. Kadangkala kita tinggi hati. Pagi ini Tuhan ingatkan,
Sama seperti Paulus mengingatkan kepada Timotius. Biarlah kita menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Saudara, ini yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya. Karena kasih Tuhan begitu besar. Saudara, saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia ingin besuk, ada jemaat yang sakit tapi cukup jauh. Jadi dia naik kereta. Saudara, ketika dia naik kereta, dia melihat ada seorang pemuda yang sedang baca koran, tapi berbahasa Hongaria. Pemuda ini berdiri baca koran, berbahasa Hongaria. Dan pendeta ini, dia tergerak untuk samperin pemuda ini. Dia tanya, kenapa kok baca koran bahasa Hongaria, sedangkan ini ada di Amerika. Nah, dari pembicaraan itu, pemuda ini bilang, saya kemari mau cari istri saya. Jadi dia di Hongaria, waktu itu dikuasai Jerman. Nah, Rusia datang, waktu itu dia bertugas untuk menggiring orang-orang Jerman masuk camp. Nah, ketika dia balik ke rumahnya, ternyata istrinya sudah nggak ada. Karena datang tentara Amerika menyelamatkan istrinya, dibawa ke Amerika. Sekarang dia nggak tahu istrinya ada di mana. Yang dia tahu istrinya ada di Amerika. Nah, saudara, ketika berbincang-bincang, pendeta ini ingat. Beberapa waktu sebelumnya, dia pernah ngobrol dengan seorang wanita. Ketika ngobrol, dia sempat minta nomor telepon dan tanya namanya. Saudara, kemudian hamba itu Tuhan tanya kepada pria muda ini, siapa nama kamu? Dia sebutkan, kemudian siapa nama istri kamu? Dia sebutkan. Hamba Tuhan ini kaget, saudara. Dia kaget karena dia pernah berkenalan dengan seorang wanita dan pernah minta nomor teleponnya. Kemudian hamba Tuhan ini bilang, ayo nanti di stasiun depan kita turun. Kamu ikut saya. Nah, ketika dia turun, kemudian dia telepon. Dan benar ternyata itu istrinya. Kemudian dikasih teleponnya ke pemuda ini. Dan mereka menangis. Saudara, beberapa orang bilang ini kebetulan. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Mana mungkin Amerika segitu besarnya, cari satu orang bisa ketemu. Kalau bukan anugerah Tuhan. Kok bisa-bisanya hamba Tuhan ini bertemu dengan seorang wanita, sempat ngobrol dan minta nomor teleponnya. Beberapa hari kemudian dia bertemu dengan suaminya. Suaminya juga nggak tahu, dia kata datang ke Amerika aja. Dia naik kereta, dia buat itu aja. Dan Tuhan atur segalanya. Kadangkala ketika kita dalam masalah, terus kita bergumul pada Tuhan. Banyak mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita. Banyak pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ketika semua kita nikmati, seolah-olah tidak ada sakit, sehat terus, keuangan meningkat, karier makin bagus, segalanya makin baik. Tanpa terasa kita mulai miring, saudara. Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, saat ini biarlah kita menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Karena dari hidup kita, orang melihat benarkah Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dari hidup kita, biarlah menjadi berkat buat orang lain. Sehingga mereka boleh percaya dan diselamatkan. Bagaimana mereka mau percaya kepada Yesus?
kalau kita tidak menjadi teladan. Saya mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan, katanya mau cetung itu dulu sekolah minggu. Nah waktu itu dia ke sekolah minggu terlambat. Ya, gurunya orang barat, dia terlambat, diomelin. Ya, karena orang Asia kan warna kulitnya kuning. Anjing kuning. Kenapa lu terlambat? Sejak itu, mau cetung, dia bilang saya tidak akan ke sekolah minggu lagi. Bahkan dia menjadi ateis. Tidak percaya Tuhan. Karena tingkah laku kita. Karena perkataan kita. Bahkan kasih yang kita tunjukkan tidak sesuai dengan kasih yang Tuhan ajarkan. Pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Jadi teladan dalam perkataan. Jadi teladan dalam tingkah laku. Jadi teladan dalam kasih. Jadi teladan dalam kesetiaan. Jadi teladan dalam kesucian. Ini yang Tuhan mau pada saudara dan saya. Saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi ingat, kasih Tuhan tetap melimpah dalam hidupmu. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, terus melimpah dalam hidupmu. Apapun pergumulan hidup. Saudara, dalam hubungan yang dekat biasanya yang sering orang lakukan adalah reuni. Ya, reuni dengan teman-teman. Pada saat reuni kadangkala kita lihat, wah kayaknya dia sukses nih. Dari penampilannya kan, mobilnya Alphard, ya kan, jam tangannya Rolex, ya kan, sepatunya, waduh, ini bisa 100 jutaan. Nah, kadangkala dalam reuni itu yang kita lihat. Dan itu yang kita, wah. Kadang mungkin kita berasumsi, pasti nanti semua dibayar dia. Dan kalau memang orangnya baik, dia bayar semua. Untuk wah. Dan kita kadang-kadang memandang sebelah mata kepada teman-teman yang mungkin hidupnya susah. Kita tidak tahu pergumulannya. Mungkin ketika dia menikah, dalam kesusahannya mencari pekerjaan, tetapi orang tuanya sakit-sakitan dan harus membiayai, sehingga ekonominya tidak meningkat. Atau anaknya sakit-sakitan harus membiayai, sehingga ekonominya tidak meningkat. Atau hal-hal lain. Tapi kadang-kadang kita menganggap sebelah mata dengan teman-teman yang kurang mampu, menurut takaran kita. Dan kadang-kadang kita mengagungkan teman-teman yang sukses. Dalam reuni sebenarnya, yang harus kita cerita adalah masa-masa dulu. Ya, mungkin kenakalan-kenakalan anak-anak atau masa lalu yang membuat kita bersuka cita, ketawa-ketawa. Bukan tanya, lu sekarang jadi apa? Kerja lu gimana? Anak lu gimana? Rumah lu? Ya, lu tinggal di mana? Kadangkala hal itu membuat orang kecewa. Pagi ini Tuhan ingatkan, ayo, jadilah teladan dalam perkataan. Jadilah teladan dalam tingkah laku. Jadilah teladan dalam kasih. Jadilah teladan dalam kesetiaan. Jadilah teladan dalam kesucian. Saudara, saya mendengar kesaksian seorang, dia katakan dia punya adik 2. Yang satu kena narkoba. Yang satu gagal ginjal. Yang narkoba, stop narkobanya. Karena ternyata kena kanker. Saudara, pemuda ini katakan, Tuhan, kok begini amat hidup? Adik saya narkobanya stop, sekarang kanker, stadium akhir. Adik saya yang kecil gagal ginjal dan harus cuci darah. Kok berat Tuhan hidup? Nah, pada saat adiknya yang kanker ini mau ulang tahun tanggal 15, dalam situasi mungkin kakaknya sangat marah pada Tuhan, dia teringat untuk ajak adiknya berdoa. Yuk, Dek, kita berdoa. Tanggal 15 hari ulang tahun kamu, kita berdoa. Kita minta mujizat Tuhan terjadi. Dan tepat di
Di hari ulang tahun mereka berdoa. 2 hari kemudian Tuhan panggil adiknya. Dia marah sama Tuhan. Dia tidak mau berdoa, tidak mau melakukan apa-apa. Dia katakan Tuhan jahat. Saudara, itu 2017 adiknya meninggal, yang narkoba dan akhirnya kanker meninggal. Belum lama ini orang itu bilang, untung ya adik saya dipanggil Tuhan sebelum pandemi. Coba kalau Tuhan panggil pada saat pandemi, mungkin di kuburnya tidak bisa kami temani. Pada saat dirawat juga kami tidak bisa temani. Tapi karena dia memang ada uang, adiknya dirawat tempat yang bagus, bisa dirawat dengan baik, tapi memang akhirnya meninggal. Dia bilang, coba walaupun kami punya uang, kalau saat dibilang kena COVID, maka kami tidak bisa mengurus jenazahnya. Saudara, kadangkala ketika persoalan sudah lewat, dan kita berdiri melihat persoalan, kok ternyata Tuhan begitu baik. Tuhan benar-benar mengasihi, Dia atur segalanya. Saudara, pagi ini Tuhan mengasihimu. Tuhan mencintaimu. Dan Dia ingin saudara dan saya menjadi teladan. Teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Ini yang Tuhan inginkan. Apa yang menjadi masalah hidupmu saat ini? Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Dan engkau mengatakan, Tuhan, saya sudah melakukan semuanya itu. Apalagi yang kurang? Saudara yang kasih, engkau ada dalam tangan Tuhan. Engkau ada dalam tangan Tuhan. Dan Dia akan memimpin engkau melewati hari-hari hidup yang engkau katakan itu sangat pahit. Tapi ketika engkau melewatinya, engkau merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Ini yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Nah, saya ada beberapa video yang mungkin boleh diputarkan. Ada ya. Yang pertama, ya gambarnya apa dulu? Nah, ini saudara, bebek ini menjadi raja damai. Ya, berantem ini ayam, kemudian dia giring, tuh, dia giring supaya nggak berantem. Nggak jadi perselisihan. Saudara, kalau ada nih di antara jemaat yang sekarang lagi ribut, baik mana kecewa sesama jemaat, baik sama majelis, baik sama pendeta. Saudara, bisa nggak jadi juru damai? Atau malah kompor? Iya kan? Wah, lu katanya seperti ini lu. Ntar sampai sini, iya kata dia begitu. Padahal dia yang ngomong. Bisakah saudara jadi juru damai? Jadi teladan. Ya, kemudian mungkin yang anjing bisa. Sorry, ada beberapa video. Nah, ini anjing. Tuh, saudara, tuh. Ya, tuh. Jadi ribut, ya. Iblis kerjanya gitu. Dia senggol jemaat yang ini. Marah. Dia senggol sama ini. Akhirnya berhadapan, ribut antar jemaat. Apakah saudara seperti itu? Kerjanya ngomporin. Tuhan katakan jadi teladan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, semut ini bawa makanan. Nah, di stop ya. Akhirnya dia pergi. Dia pergi. Ya, dia cari. Nah, dia balik lagi. Dia balik lagi, dia bawa teman-temannya. Nah, dia bawa teman-temannya. Enggak satu, ternyata beramai-ramai.
Sehingga bisa bawa makanannya ke sarangnya. Tuh. Saudara, ketika jemaat ada yang dalam masalah, tugas saudara apakah cerita sama orang-orang, wah si ini lagi begini loh, lagi begini. Atau justru dukung dalam doa. Bersatu dalam doa. Supaya apa yang dihadapi oleh jemaat gereja Pentakosta Yerusalem ada jawaban dari Tuhan. Tidak ngomporin, malah bersatu padu untuk kebaikan. Nah, video yang terakhir. Nah, ini dia. Ya. Nggak jadi keras rupanya. Nah, ya itu dia saudara. Sudah tahu alat berat dari besi. Ya, kambing ini tetap hantem. Begitu dia berasa sakit, dia gak jadi kedua kali. Untung dia gak keras kepala. Kalau dia keras kepala, dia hantem lagi. Saudara, ketika saudara dan saya mungkin ada salah dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih. Dan kita dinasihati orang. Apakah kita keras kepala? Yang penting, menurut gua benar. Kita tidak peduli dengan orang lain. Hari ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Jadi teladan. Dalam perkataan. Dalam tingkah laku. Dalam kasih. Dalam kesetiaan. Dalam kesucian. Ini yang Tuhan ingatkan. Dan sebagai penutup, saudara yang kasih, saya khusus bawakan ke lansia, seorang yang cukup kaya, kebetulan dia naik mobil yang double kabin yang panjang, ya, yang mungkin harganya miliaran. Ketika dia jalan, dia lihat di jendela ada ibu-ibu lagi makan rumput. Kemudian dia suruh supir, stop. Kemudian dia turun, dia samperin. Ibu kenapa ibu? Kok ibu makan rumput? Iya Pak, saya belum makan, saya lapar. Jadi saya makan rumput. Udah. Ibu, ayo ikut saya. Ibu ini diajak masuk ke mobilnya. Tapi ibu bilang, Pak, di rumah ada anak-anak saya. Oh, anak juga? Udah makan belum? Belum Pak. Dia makan rumput juga? Iya, dia makan rumput juga. Ayo ajak ke rumahnya. Diangkat anak-anaknya semua masuk mobil. Dibawa ke rumah orang kaya ini. Nah, ketika di jalan, ibu ini dengan senang, ya naik mobil mewah, dengan senang katakan, Pak, kok Bapak baik sih? Bapak baik kok mau ajak saya naik mobil ini dan mau ajak Bapak ngajak saya ke rumah Bapak. Kemudian Bapak ini memperjelas, Ibu tadi makan rumput, benar. Anak-anak ibu juga makan rumput. Iya benar. Iya masalahnya rumput di rumah saya udah tinggi-tinggi. Ya. Jadi ibu ini diajak ke rumah bukan diajak makan. Suruh makan rumput daripada potong. Saudara, itu kasih yang... Apakah kasih ini yang Tuhan inginkan? Kasih yang tulus yang Tuhan inginkan. Jadilah teladan. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Inilah firman Tuhan, kiranya menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Yuk kita tundukkan kepala. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh. Oh, haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami, sehingga kami menjadi teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, menjadi teladan dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Biar lewat hidup kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni kalau ada kesombongan dalam hati kami. Ampuni kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang masih kami lakukan, sehingga antara perkataan, tingkah laku, kasih justru bertolak belakang. Pagi ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Biar kami boleh menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, biar Roh Kudus-Mu mengingatkan kami Tuhan, terus menerus. Karena kasih-Mu yang begitu besar yang kami rasakan Tuhan hari lepas hari. Ampuni Tuhan kalau ada kesombongan dalam pemikiran, dalam rohani kami. Ampuni kami Tuhan. Dan ingatkan terus kami Tuhan, bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, saat ini kalau ada di antara anak-anak-Mu yang mungkin sedang bergumul karena sakit penyakit, baik untuk pribadi maupun untuk keluarganya, yang sedang bergumul masalah keuangan, yang sedang bergumul masalah pekerjaan, atau tentang kuliah, tentang sekolah, tentang damai sejahtera dalam keluarga. Bapa, hamba serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus damai sejahtera mengalir. Dalam nama Yesus sukacita mengalir, ketenangan mengalir, dan berkat mengalir. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Gereja Kristen Pantai Expo Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk pelayanan Bapak Pendeta Daniel Iskandar, untuk pelayanan firman Tuhannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan juga seluruh keluarga. Pengumuman yang pertama, saya ingin menyampaikan berita duka cita bahwa telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Susana Sudarwati dalam usia 56 tahun, yaitu dari orang tua dari Saudara Thomas, Saudari Keisha, dan Saudari Angel, yang meninggal dunia pada hari Jumat 23 September 2022 jam 12.20.
Dan ibadah penghiburan telah penutupan peti dan malam kembang sudah dilaksanakan hari Sabtu 24 September di Rumah Duka St. Carolus. Untuk ibadah pelepasan jenazah juga sudah dilakukan pada hari Minggu hari ini 25 September jam 8 dan sudah selanjutnya dimakamkan di TPU Teluk Buyung, Bekasi. Seluruh pendeta, majelis, dan jemaat GKPY mengucapkan turut berbelasungkawa bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Oke Bapak Ibu, untuk pengumuman yang kedua, kita akan mengadakan ibadah KKR GKP Jatinegara. Mungkin dari bagian multimedia, persilakan untuk menyampaikan slide-nya. Oh udah ya, slide aja ya kok ya, bukan video ya. Menunjukkan slide, GKPI akan mengadakan KKR atau Kebaktian Kebangunan Rohani yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober jam 6 sore di ruang ibadah di tempat ini dengan pembicara Ibu Pendeta Teresia Cynthia Tirtareja. Nah untuk Bapak Ibu sekalian, jemaat diundang untuk hadir dalam KKR tersebut, boleh mengajak keluarga, Bapak Ibu, anak, adik, ponakan semua ya. Mari kita sama-sama hadir dalam ibadah KKR pada tanggal 8 Oktober jam 6 sore ya. Ingat ini hari Sabtu ya Bapak Ibu, bukan hari Minggu. Oke, yang terakhir adalah gereja akan mengadakan perjamuan kudus, yaitu minggu depan pada hari Minggu 2 Oktober 2022 jam 10 pagi. Jemaat diajak untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Oke, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau, saya persilakan Pak Pendeta Yonatan untuk menutup ibadah kita pada pagi ini. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Bapa di surga kalau kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami tahu Bapa Engkau punya rancangan dan rencana yang begitu baik buat hidup ini. Kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami tahu Tuhan Engkau terus membimbing kami lewat Roh Kudus yang Kau taruh di dalam kami. Ingatkan terus kepada kami untuk tetap hidup menjadi teladan bagi banyak orang. Kami tahu Bapa, biarlah itu dimulai dari keluarga, dari lingkungan di mana kami berada, tempat di mana kami tinggal, dan nama Tuhan boleh terus dimuliakan lewat hidup ini. Terima kasih Bapa, berkati Pak Daniel Iskandar yang sudah melayani firman Tuhan, keluarga dan anak-anaknya Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian hari ini. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka, kasih karunia-Mu boleh bertambah-tambah. Dan nama Tuhan terus dimuliakan. Setiap pelayanan yang mereka buat boleh memberikan dampak yang baik. Dan sungguh-sungguh nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, bangsa dan negara Indonesia yang kami tinggali di tempat ini kami berada. Tuhan pakai seluruh aparat pemerintahan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan yang ada di negeri ini.
baik badan legislatif maupun yudikatif, semua bersama-sama untuk dapat menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Jauhkan dari segala kerusuhan, jauhkan dari segala ketidakbenaran, melainkan Tuhan sendiri yang akan terus memberi hikmat sehingga negeri ini boleh berjalan dengan baik. Kirimkan roh pertobatan atas negeri dan bangsa kami. Dan kami tahu Tuhan, kalau Engkau ditinggikan, maka banyak orang akan melihat dan datang kepadanya. Terima kasih Bapak, pakai anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini untuk bisa menjadi terang, menjadi berkat. Nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah terus memberkati mereka. Yang sakit Engkau pulihkan, sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang di dalam kesulitan Engkau buka jalan, dan semua boleh berjalan sesuai dengan kerancangan Tuhan atas hidup kami. Berkat-Mu boleh turun ke atas kami semua. Karena itu Bapa, kami mohon anugerah-Mu memberkati setiap kami. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera dan sukacita dari Allah yang Maha Tinggi, lewat Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang, terimalah damai sejahtera dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat, mulai dari keluargamu, dari tetanggamu, di mana kau bekerja, di mana kau studi, di mana kau berusaha, dimanapun kau ada. Terang dan berkat Tuhan mengalir lewatmu, dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapa, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu.